Halo guys, nama gue Stam dari StepTech, dan di video kali ini kita bakal nge-unboxing dan juga full review si ini nih, Noir Timeless 82V2 Classic. Jadi ini pastinya produk lokal keyboard. Seperti kalian tuh gue suka banget sama per keyboardan, tapi ya nggak sejago YouTuber lain, mungkin hanya antusias aja. Jadi mari kita langsung aja masuk ke reviewnya. Pertama kita bahas dulu bagaimana untuk harganya. Oh ya, by the way, disclaimer, gue ini hanya dimasukin kembali untuk ngeliatin simulasi unboxing. Gue udah pakai sekitar 3 hari 4 harian lah ya untuk keyboardnya. Ya untuk harga sendiri, ini gue dapat lumayan murah. Ini keyboardnya di under 1 juta, hanya di segini aja 700 ribuan ya. Dan yang pastinya ini sayangnya belum wireless, masih wireless, tapi ini keyboard memang lebih ke typing dan sound experience sih menurut gue. Ini bakal jadi direct comparison ke Aula F75 ya, karena gue juga udah pernah review Aula F75. Jadi mungkin di video ini gue bakal nge-mention keyboard tersebut dikit-dikit lah. Oke, kita langsung di unboxing. Boxnya sendiri sih kalau misalnya mau dibanding sama Aula, ini kerasa lebih premium ya. Di belakang di sini dikasih tau packaging kontennya, dan di sini dikasih tau juga switch-nya apa. Nanti kita bakal bahas untuk switch-nya. Kita sekarang unboxing dulu aja. Unboxingnya gampang, tinggal dibuka gini, dan di sini lumayan keren ya. Dan di sini ada keyboardnya, terus di sini kalian dikasih aksesoris box yang ada keycap dan switch puller, terus ada switch dan ada cable, dan di sini kalian dikasih manual. Cuma segitu aja ya untuk di boxnya. Kita langsung aja buka keyboardnya. Ini keyboardnya juga cukup enteng karena kan dia tidak wireless, jadi yang pastinya nggak ada baterainya. Jadi seperti itu untuk unboxing dan kelengkapannya. Untuk harganya sih unboxingnya menurut gue cukup bagus ya, di atas rata-rata harganya menurut gue. Dan selanjutnya kita langsung aja bahas bagaimana untuk desain dan build-nya. Pertama kita bahas untuk build-nya. Build-nya ini full terbuat dari plastik, dan ini tuh gasket design ya. Jadi bukan kayak udah nggak zaman lah ya kalau misal case design kayak dulu, ini udah pakai gasket, structure-nya bukan case. Dan untuk plastiknya sendiri kalau misalnya mau dibandingin, ini beda finishnya dengan Aula. Aula kan lebih ke matte glossy, kalau ini kayak full matte gitu loh. Dan gak ada flex sama sekali, bisa kita lihat. Jadi bagus. Terus build quality dari ininya juga, knobnya juga ini tebal banget. Terus gak goyang-goyang, gak kayak di Aula F75. Cuma emang tombol mute-nya gue rasa ini agak keras, jadi kalau misalnya kita pencet tuh harus dikit pakai power dibanding sama keyboard lainnya seperti Leobook HI75 atau Aula F75. Tapi build quality dari si knob-nya sini kerasa premium, jauh lebih premium dibanding F75 yang kerasa wobbly banget. Jadi build-nya bagus, dan untuk beratnya sendiri buat yang penasaran, ini keyboard jauh lebih enteng ya. Kalau Aula F75 kan sekitar 900 gram, kalau ini dia beratnya berada di 800 gram. Jadi kerasa memang lebih enteng, karena dia nggak ada baterai yang pastinya. Terus untuk desain sendiri, gue sih jujur lumayan suka ini desain si black atau full matte black ya, keren banget, gue suka. Dan yang pastinya nggak sedikit boring, dia dikasih kayak ada line warna putih gitu di nomornya, biar kayak beda ya. Ini khas Noir design sih, gue suka desain kayak gini. Kerasa elegan, minimalis, tapi masih ada kayak kerennya gitu, masih ada brand signature desainnya yang si putih kayak gini. Gue sih jujur lumayan suka untuk desainnya. Desain-desain Noir emang lebih ke arah black and white yang gue memang favorit. Next kita bahas port-port dan teman-teman, atau lebih tepatnya lack of hal tersebut. Kenapa lag? Karena ini keyboard wired ya, jadi bisa kita lihat kalau misalnya kita ke belakang nih, di sini kayak ada embossan atau kayak cut untuk wireless USB-nya ya. Cuma ini bukannya versi Timeless V2 SI yang klasik, jadi nggak bisa wireless. Sama juga di atas nih ada kayak gininya. Jadi memang portnya sendiri USB-C-nya ada di kanan, yang agak sedikit beda ya. Keyboard yang gue punya rata-rata kalau nggak di tengah atau di kiri, dia ini ada di kanan, tapi sih nggak masalah, ini cuma personal preference brandnya aja. Segitu aja untuk portnya. Dan untuk si stage levelnya bisa kita lihat ada 2 stage seperti biasa, dan ini bisa diatur juga untuk kecil. Cuma emang gue rasa ini si kakinya agak sedikit kurang premium ya kalau misalnya mau dibandingin sama kayak Aula F75. Tapi sih udah cukup oke, dan gue sih nggak pernah pakai fit kayak gini karena memang bodinya sendiri udah cukup tinggi, jadi gue sih kurang butuh. Next kita bahas untuk foamnya, yang pastinya keyboard pre-build zaman sekarang udah pakai foam ya. Mau pre-build kayak misal Wacom, Aula, Noir, itu rata-rata dia udah pakai foam. Yang bikin beda berapa layer. Jadi kalau di Aula F75 itu kan ada 5 layer ya. Kalau di sini dia 4 layer. 1 layer kurang, tapi sih nggak terlalu nge-effect typing, malah typing lebih enak di sini ya, terutama dari suaranya ini. Mungkin gara-gara switch juga. Anyway, dia pakai 4 layer foam, dia itu pakai 2 foams, dan dia itu pakai IXPE pad, terus pakai silicon base pad yang di bawah seperti biasa. Bisa kita lihat di gambarnya dia seperti itu untuk structure-nya. Dan kita bahas untuk fiturnya. Nah ini yang menurut gue fiturnya gue lebih suka daripada Aula F75, karena
ya dia ada layar ya. Gue sih suka keyboard yang ada layar gini, jadi gue bisa naro-naro GIF. Kayak bisa kita lihat tuh di B-roll gue naro GIF Moist Critical ya lagi. Yeah baby, nice. Tapi kalian bisa naruh GIF apapun, animasi apapun. Ini ngingetin gue sama keyboard Adjust ya. Sedikit kritik, ini softwarenya sendiri bisa kita lihat bener-bener aneh banget, bener-bener kayak alpha design ya. Hancur banget, gue kurang suka. Itu tulisan picture, tulisannya malah kayak spellingnya salah. Tapi at least bekerja dengan baik lah, nggak ada masalah. Cuma memang kerasa sangat kasar banget aplikasinya. Selain untuk layar, fitur lain juga pasti dia ada RGB. Untuk RGB sendiri bisa kita lihat untuk mau ganti warna, kalian bisa pencet FN terus L shift, right shift ya. Kalau misalnya ingin ganti efek bisa FN delete, dan untuk naikin turunin brightness bisa FN plus atau minus. Seperti itu. Sangat simple banget. Kalau misalnya kalian mau ganti dari jam ke animasi untuk layar bisa pakai FN enter seperti itu. Terus kalau misalnya kalian ingin factory reset, default setting lagi tinggal FN escape. Untuk ganti ke Windows atau ke Mac gitu-gitu setupnya bisa FN Q. Oh ya, satu fitur lagi yang gue lupa bilang, dia udah support multi layout PCB ya. Jadi kalau misalnya kalian enternya nggak suka enter yang kayak gini, ingin enter yang kayak huruf L terbalik, itu kalian bisa diatur untuk di keyboard ini. Pretty good, banyak option. Next, untuk switch sendiri. Nah, switch sendiri dia sebenarnya ada 3 tipe switch ya. Seperti kita lihat, itu ada Huano Grab Orange untuk linear, custom Outemu GTMX Purple untuk tactile, dan KTT Silent untuk yang silentnya tapi linear juga. Untuk yang gue pengen balik lagi ke tactile, dan gue lihat YouTuber juga mereka pada rekomend tactile, jadi gue penasaran saya enak apa, jadi gue belinya yang tactile, yang si Outemu Custom ya, GTMX Purple. Dan gue bisa bilang ini experience switch-nya ini enak banget. Dia tactile-nya tuh nggak kayak di Aqua Lavender Purple yang keras banget ya, terus kayak agak sedikit kasar. Ini masih smooth, tapi dia itu tactile-nya di atas. Jadi biasanya kan kalau tactile tuh si actuation force-nya pas yang klik tuh di tengah, ini dia di atas, jadi masih kerasa enak buat ngetik, buat gaming juga masih enak. Biasanya kelemahan tactile tuh kalau buat gaming agak kurang enak kan, kurang responsif. Ini masih responsif karena tactile actuation itu agak di atas. Tapi ya, untuk lebih detailnya kalian bisa langsung dengerin typing testnya sendiri. Check it out. Oke, jadi bagaimana yang terakhir untuk usage experience? Selama gue pakai keyboard ini dibanding sama keyboard lain, performance-nya gimana sih untuk gaming, untuk ngetik biasa gitu ya, navigasi. Pertama sih untuk gaming gue bisa bilang ini usage experience-nya cukup enak, gue sih nggak ada masalah. Tactile-nya kan tadi gue bilang di atas, jadi masih kerasa enak dan masih kerasa rapid juga untuk si actuation force-nya, dan gue nge-tap-nya tuh masih enak buat main OSU. Terus untuk ngetik juga ini gue bisa bilang enak sekali ya. Memang tactile tuh primadonanya untuk ngetik, dan gue ngetik pakai keyboard ini kayaknya nomor 1 paling cepet deh, karena tactile-nya enak banget ya. Ini bukan gara-gara tactile juga ya, karena gue agak lambat ngetik pakai Aqua Lavender yang tactile. Tapi gue pakai ini enak banget, cepet, masih ringan, dan gue kerasa confident gitu, jarang banget misspell. So ya, itu user experience gue overall. Untuk switch-nya bagus, dan untuk build quality juga oke. Nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada bug, dan gue sih overall lumayan impress. Untuk brand lokal 700.000, under 1 juta, tactile-nya seenak ini. Kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin deh. Jadi, untuk konklusinya kita langsung aja bahas. Konklusinya sih, ini menurut gue keyboard yang cocok banget buat kalian yang nggak apa-apa sama keyboard yang nggak wireless. Wired aja ini keyboard mau ditaruh di rumah. Ini sih cocok banget, apalagi kalau misal kalian para pecinta tactile. Kalau kalian lagi nyari tactile ya, under 1 juta ini sih enak banget suaranya ya. Yes, ada varian lain seperti yang silent dan yang linear biasa. Tapi menurut gue yang shine dari keyboard ini tactile-nya enak sekali, dan di harga 700.000 bisa ngasih experience dan sound seperti ini sih udah mantep banget menurut gue. Belum lama ya keyboard harus kayak jutaan-jutaan untuk ngasih suara yang bagus. Ini sekarang segini aja harganya udah bagus. Jadi ya, gue sih overall sangat impressed dan sangat rekomend. Di under 1 juta buat nyari tactile king, ini sih bisa menjadi pilihan kalian yang lumayan bagus. So, cuma segitu videonya. Thank you for watching, dan ketemu lagi untuk video peripheral lainnya. Nggak tahu kapan. Bisa rekomend juga kalian kalau misalnya gue mau nge-review keyboard mouse lainnya. Thank you for watching, dan ketemu lagi kapan-kapan.